Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas Sistem Informasi Perpustakaan A, ingin mempraktekkan tutorial ini slide sebagai ujian akhir semester daripada mata kuliah Sistem Informasi Perpustakaan. Untuk sebuah pembahasan dari video kita kali ini ada 5 jenis. Yang pertama ada instalasi ini slide, pengelolaan bahan pustaka, pengelolaan anggota, sirkulasi koleksi, dan yang terakhir ada administrasi ini slide. Selamat menyaksikan. Oke, langkah pertama saya akan menjelaskan terkait instalasi Unistyle. Untuk instalasi Unistyle, terutama versi 3, teman-teman bisa untuk mengklik yang ada tertera pada layar ini. Namun, dalam beberapa kasus, selama ini seringkali mengalami gangguan jaringan dan tidak bisa dibuka, ya saya amat sangat menyarankan Anda akan nanti di bagian komentar. Untuk mengerti pastikan laptop teman-teman memiliki aplikasi WinRAR ataupun membaca file RAR ataupun zip agar bisa mengekstrak. Nantinya hasil download akan dituliskan seperti ini di slide V32. Teman-teman bisa langsung untuk mengkliknya. Pastikan pada laptop teman-teman memiliki aplikasi Libra ataupun Zip untuk dapat mengekstrak ya. Teman-teman bisa mendapatkan aplikasi itu melalui download di Google ataupun di search engine. Terus setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik ekstrak itu pada ekstrak itu. Untuk memudahkan operasi nantinya, teman-teman bisa memilih untuk memindahkannya ke Windows 10 C. Dan langsung klik OK. Nantinya akan ada proses seperti ini untuk melakukan ekstraksi file RAR dari Inkscape agar dapat digunakan lagi. Selama proses ini, teman-teman bisa untuk menunggu hingga proses selesai 100%. Oke, setelah selesai melakukan ekstraksi, teman-teman bisa untuk langsung pergi ke tempat ekstraksi yang teman-teman pilih. Karena tadi saya pilih di Windows 10 C, maka saya akan sini pada folder C. Kemudian teman-teman bisa pergi ke folder XAMPP dan scroll down ke bawah hingga ketemu file XAMPP control. Lalu pilih untuk Start Apex dan MySQL untuk aktivasi keduanya. Tunggu hingga keduanya berwarna hijau. Kemudian oper port ini ke browser teman-teman. Dengan mesin seperti database kedua port. Ya, teman-teman akan langsung diarahkan pada menu Unistyle seperti ini. Oke, apabila tampilan menu Unistyle teman-teman sudah seperti ini, kita klik Office. Jika teman-teman mengklik Office, ini akan tampilkan seperti ini. Teman-teman bisa isi untuk username itu tuliskan, dan untuk passwordnya itu tuliskan. Nah, sudah, teman-teman bisa sign in lokasi ini ada beberapa tapi untuk mempermudah akan perpustakaan sampai kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan bahan pustaka. Yang pertama, bagaimana cara mengentry data bahan pustaka. Di sebelah kiri ini kita bisa melihat panel. Kita pilih yang katalog, lalu menunjukkan menu entry katalog. Ini kita bisa pilih, lalu akan menampilkan form katalog ini. Di sini ada jenis bahan pustaka, kita bisa memilih akan menginput jenis bahan pustaka yang apa. Di sini saya mencontohkan yang monograf, yaitu buku. Syaratnya bisa diisi juga judul utama sesuai dengan yang akan diinput di inlays. Apabila terdapat tanda judul, bisa dimasukkan juga. Lalu untuk penanggung jawab ini diisi dengan pengarang, ilustrator, terjemah, juga editor.
Selanjutnya untuk tajuk pengarang utama, kita bisa pilih yang nama orang, lalu nama pengarangnya. Apabila terdapat pengarang tambahan, bisa juga diisi. Namun di sini saya mengisi yang editor. Selanjutnya untuk penerbitan bisa diisi sesuai dengan buku. Selanjutnya di sini terdapat deskripsi fisik. Untuk jumlah halaman bisa dimasukkan jumlah sesuai bukunya. Bisa ditambahkan kata halaman di sini ya. Untuk keterangan industri kita bisa menambahkan seperti ini aja. Untuk dimensi diisi dengan tinggi buku. Untuk beban serta ini bisa dilewatin aja. Untuk edisi bisa dilihat di belakang buku, apabila tidak ada bisa dilewatin. Untuk subjek ini kita bisa memilih yang topikal, lalu masukkan subjek. Karena tadi membahas tentang sejarah, kita akan memasukkan tentang sejarah. Untuk nomor klasifikasinya sesuai dengan yang sudah ada di buku ya. Untuk nomor panggilannya ini langsung diklik aja karena akan ditampilkan dari sistemnya secara otomatis. Untuk selanjutnya yang ISBN ini kita masukkan sesuai di buku ya. Selanjutnya apabila ada catatan bisa dimasukkan. Namun apabila tidak ada bisa dilewatin saja. Untuk bahasanya ini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Bentuk karya tulis saya memilih yang bukan fiksi. Untuk kelompok sasarannya saya lewatin. Untuk lokasi koleksi daring bisa dilewatkan juga apabila tidak ada keterangan. Jangan lupa di checklist tampil di opak ini. Lalu simpan. Selanjutnya form katalog yang tersimpan akan terlihat seperti yang di layar. Apabila ingin menambah jumlah eksemplar, bisa pergi ke koleksi ini ya. Kita bisa diklik koleksi. Lalu di sini ada tambah eksemplar, kita klik. Lalu akan muncul form seperti ini. Nah, untuk jumlah eksemplarnya menyesuaikan dengan koleksi yang ada. Nomor induknya disesuaikan dan bukunya. Lalu tanggal pengadaan. Ini juga sesuai dengan tanggal kapan diadakannya ya. Untuk jenis sumber ini maksudnya dari mana koleksi tersebut didapatkan. Di sini pembelian. Lalu untuk nama sumber ini kayak vendor. Vendor dari kalau ini kan pembelian. Maksudnya kayak vendor di mana kita beli. Ini saya contohkan mitra sukses. Untuk bentuk fisiknya karena tadi bentuknya buku, maka dipilih yang buku. Untuk kategorinya ini maksudnya kategori buku tersebut masuk kategori koleksi umum atau referensi. Saya pilih yang koleksi umum. Lalu untuk akses ini apakah buku tersebut dapat dipinjam atau hanya baca di tempat. Di sini bukunya bisa dipinjam ya. Untuk lokasi perpustakaan bisa dipilih sesuai dengan di mana koleksi tersebut ada. Di sini perpustakaan pusat ya. Lalu untuk lokasi ruang, saya pilih yang ruang baca umum. Ketersediaannya maksudnya eh, apakah koleksi tersebut siap dilayangkan? Ini tersedia. Untuk mata uang ini sendiri bisa diisi apabila diperjualbelikan. Nama panggilannya ini sudah langsung otomatis apabila kita pencet. Karena tadi kita sudah memasukkan nomor panggil tadi yang di awal. Sudah otomatis. Lalu jangan lupa pencet yang ini, tampil di opak. Lalu simpan. Lalu setelah itu kita bisa klik yang selesai. Nah, berikut tampilan apabila koleksi sudah diinput. Bila teman-teman ingin menambahkan cover pada koleksi, bisa diklik judulnya. Lalu muncul tampilan seperti ini tadi. Kita klik di atas ini ada cover. Lalu di sini ada lambang folder, kita klik dan mencari di mana fotonya disimpan tadi.
Lalu pencet unggah. Cover sudah terlihat di sini. Apabila teman-teman ingin menambahkan konten digital seperti PDF atau flipbook, teman-teman bisa mengklik konten digital yang di atas ini. Lalu pilih berkas, pilih salah satu file yang akan diunggah. Ini jadi contoh saja ya teman-teman. Ini dan jangan lupa nama filenya. Di- Ini contoh saja ya. Lalu kita bisa klik unggah dan data berhasil diunggah akan terlihat di sini. Dan apabila teman-teman ingin menghapus, teman-teman bisa langsung hapus ini. Oke, hapus. Data berhasil dihapus. Baik, langkah selanjutnya ada pengelolaan anggota perpustakaan. Untuk mengaktifasi langkah tersebut, teman-teman bisa mengklik menu keanggotaan pada sebelah kiri layar. Nantinya akan ditampilkan beragam menu subbab keanggotaan. Untuk menambahkan anggota, teman-teman bisa klik bagian entry anggota. Untuk member number, biarkan saja seperti ini karena akan terset otomatis oleh sistem ketika teman-teman menambahkan anggota baru. Kemudian teman-teman bisa memilih jenis identitas yang akan dipakai untuk mendaftar keanggotaan perpustakaan, seperti contoh kartu mahasiswa. Kemudian nomor identitas diisi sesuai dengan jenis identitas yang didaftarkan. Lalu nama lengkap sesuai dengan nama lengkap daripada identitas yang didaftarkan, hingga keseluruhan sampai pada biografi pendaftar. Kemudian untuk alamat juga diisi sesuai dengan tempat tinggal domisili pendaftar, hingga keseluruhan sampai dengan nomor telepon yang disesuaikan dengan data diri daripada pendaftar perpustakaan. Lalu ini semua diisi data dirinya sesuai dengan pendaftar perpustakaan hingga pertanyaan paling bawah. Namun untuk video kali ini saya akan mengisi hanya pada bagian pertanyaan yang memiliki tanda bintang sebagai pertanyaan yang wajib untuk diisi. Kemudian untuk jenis anggota juga diisi sesuai dengan pendaftar. Lalu yang paling penting ada status anggota. Untuk mengaktifasi anggota baru secara otomatis, teman-teman bisa memilih status anggota aktif. Atau juga teman-teman bisa memilih status anggota baru ataupun menunggu yang nantinya teman-teman bisa aktifasi melalui menu daftar anggota yang ada di sebelah kiri layar. Untuk kali ini saya akan coba status baru agar nantinya dapat saya contohkan bagaimana aktivasi pendaftar. Kalau sudah terisi semua, silakan untuk klik simpan. Nah, nantinya tampilan dari pendaftar akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melihat untuk kartu keanggotaan. Untuk mengecek kartu anggota, teman-teman bisa klik tombol ini, ataupun untuk mereset password, teman-teman bisa klik tombol ini. Jika sudah selesai semuanya, silakan teman-teman klik simpan. Atau teman-teman juga bisa menambahkan foto anggota, data pelanggaran ketika peminjaman, data perpanjangan, juga data sumbangan. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa untuk klik tombol selesai. Nah, lalu entry tadi akan otomatis dimasukkan sistem ke dalam laman daftar anggota. Di sini teman-teman bisa melihat
daftar anggota dari perpustakaan yang telah Anda daftarkan. Apabila ingin menghapus keanggotaan, ketika sudah melalui masa aktif anggota, teman-teman bisa klik hapus pada laman daftar anggota. Atau teman-teman juga bisa melakukan import data dari Excel apabila teman-teman mendata keanggotaan melalui GForm ataupun form-form lain yang dapat terafiliasi dengan Excel maupun spreadsheet. Di sini teman-teman bisa langsung upload file dan nantinya bisa secara otomatis terbaca oleh sistem dan masuk ke laman daftar anggota. Kemudian di sini yang tak kalah penting ada daftar perpanjangan. Apabila keanggotaan teman-teman sudah habis masa subscription-nya, teman-teman bisa berpanjang keanggotaan dari anggota itu di laman daftar perpanjangan ini. Dengan saya akan menambahkan tutorial melakukan transaksi sirkulasi pada ini slide. Pertama kita akan melakukan pinjaman koleksi. Nah, langkah yang perlu dilakukan itu setelah login akun ke ini slide, kita pergi ke menu sirkulasi, lalu ke submenu entry pinjaman. Nah, di sini kita melakukan pengerahan data. Kita bisa melihat ke keanggotaan. Lalu pilih submenu daftar anggota. Ini nomor yang kita pakai untuk masukkan ke nomor anggota. Misal saat ingin panjang koleksi, ya sudah saling nomor anggota dia, kita balik ke menu sirkulasi lalu ke pinjaman, kita tinggal paste ke sini, jadi kita pilih cari anggota. Nah, dan muncul sini untuk masukkan kelas yang dipinjam, kita perlu masukkan nomor barcode di kelas tersebut. Untuk melihat ini barcode dari kelas tersebut, kita bisa ke menu akuisisi. Lalu kita ke daftar koleksi. Siap ini mencari pinjam buku, terus gambar, terus dicari dengan cari melalui judul. Pilih tadi kita buku. Aku ke salah satu isi, tapi salah satu dari tersebut. Tapi kalau pinjam ini berikutnya, kita tinggal saling berikut dari klasik. Kita kembali ke sirkulasi, melakukan penjualan, lalu pinjaman, kita masukkan nomor anggota. Nomor berikut yang dari Anda. Oke. Ini juga dari hasil audio dan desain kita yang pilih simpan. Nanti kita memerlukan di peminjaman, kita bisa tinggal pilih menu kotak peminjaman. Nah, ini biasanya diselipkan dengan buku untuk pengingat kapan harus kembalikan. Setelah itu kita sebagai selesai dilakukan, kita pilih selesai. Untuk mengetahui apakah pinjaman berhasil dilakukan, kita bisa pilih ke submenu daftar pinjam. Sebelum ini maka transaksi pinjaman berhasil dilakukan.
selanjutnya pengembalian koleksi pada slide. Pertama kita pergi ke manipulasi. Lalu kita ke sistemnya entry pengembalian. Nah, di sini kita perlu masukkan kode koleksi yang akan dikembalikan. Nah, itu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita klik simpan untuk menyimpan transaksi pengembalian. Nah, jika diperlukan bukti pengembalian tercipta, kita bisa pilih fitur cetak slip pengembalian ini. Jadi kita kembali. Lalu jika sudah selesai, kita bisa klik tombol selesai untuk mengakhiri transaksi pengembalian ke sini. Kita harus di daftar pengembalian. Nah, di sini tuh untuk lihat apakah berhasil atau tidaknya pengembalian koleksi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan untuk menu administrasi dari operasionalisasi InDesign. Nah, untuk administrasi ini sendiri itu tergantung dari kebijakan pengelola perpustakaannya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misal di sini ada akuisisi, lalu kita ke jenis sumber, itu ada sumber koleksi kayak dari siapa sih koleksi ini tuh diadakan gitu. Misal dari pembelian ya kita koreksi lalu tambahkan kode buku, misalnya 201 itu kita dapat dari pembelian gitu. Nah, ini kalau yang lain juga bisa ditambahkan sesuai dengan perpustakaan itu sendiri. Kalau misal ingin dihapus juga boleh, dan kalau ingin menambahkan menu jenis atau yang tidak ada di sini bisa ditambahkan di sini. Lalu kemudian pengaturan keanggotaan itu untuk mengatur segala sesuatu tentang anggota itu sendiri. Mungkin misal jenis anggota. Nah, kan ada kayak jenis anggota dari perpustakaan itu sendiri. Mungkin kalau perpus universitas kan anggotanya mahasiswa, jadi bisa diatur mahasiswa. Kalau mau umum ya bisa diatur umum. Kalau tidak mau salah satu bisa dihapus. Untuk menambahkannya bisa di sini. Nah, bisa diisi sesuai yang diinginkan. Lalu klik simpan. Kalau ada yang ingin dihapus bisa dihapus di sini. Kayak ini saya menghapus yang ini. Ini tadi salah. Jadi bisa dihapus. Untuk pengaturan sirkulasi dan kalau misal ada yang minjam lalu bukunya telat, itu gimana? Gitu bisa kasih. Nah, ini keterangan lebih lengkapnya terkait pelanggaran tersebut gitu ya teman-teman. Ini bahan koleksi yang digunakan di perpustakaan itu sendiri. Misalnya ada monograf kayak film, itu bisa ditambahkan di sini. Misal saya ingin menambahkan skripsi, klik koreksi. Nah, ini maksimal koleksi 2, maksimal pinjam 20 hari. Jeda ini 2, pinjam 2. Nah, ini dendanya. Selalu bisa diklik simpan. Oke. Nah, ini akan muncul di sini keterangan dari skripsinya itu sendiri. Sekian tutorial operasionalisasi InDesign mulai dari instalasi hingga menu administrasi. Kami kelompok 9 kelas A pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.